la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa allau istaqamu lasqainahum ma'an ghadaqa al-ayah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang kami hormati guru kita Al-Ustadz Bapak Dr. Abdul Mu'id Nawawi. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang barokah, rezeki yang barokah, serta ilmu yang barokah. Sehingga kita sebagai jamaahnya senantiasa bisa menimba ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Zul Ardia. Kita doakan juga mudah-mudahan Bapak Zul Ardia senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan apa lagi? Pokoknya tambah berkah dan tambah berkah. Ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan atas kebaikan, tambah baik, tambah soleh. Jangan nambah yang lainnya Pak Jul ya. Aneh belum. Bahaya itu antum. Baik, kirim jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala via Zoom ini, insya Allah pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan kajian tasawuf ya oleh guru kita. Akan disampaikan dengan tema judul apa tadi? Syahadat dan tasawuf ya? Betul. Ya. Baik, mempersingkat waktu, mari kita sama-sama menata hati kita, siapkan rohani kita untuk mendengarkan mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat, yang mulia, Bapak Dr. Abdul Mu'id Nawawi. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Sallu ala Muhammadin. Terima kasih. Benar ya, beliau ini terkenal. Namanya kan Ma'ruf, berarti Ma'ruf artinya terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Tentu saja terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan ketiganya itu tetap bertahan hingga ajal menjemput kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlaknya. Alhamdulillah, setiap ada undangan dari Masjid Al-Hidayah, saya harus baca buku lagi. Nanya Ustadz Zul kemarin nanya temanya apa? Ntar dulu Pak, saya baca buku dulu. Karena yang kita hadapi ini murid-muridnya Pak Nasar, sehingga harus siap-siap ya. Ya, jadi setelah membaca beberapa lembar ya, sampai pada tema syahadat. Tadi Ustadz Rofiuddin menyebutnya syahadah. Ya, memang itu istilah yang benar ya, syahadah. Tapi karena sudah jadi bahasa Indonesia menjadi syahadat. Kalau syahadah biasanya istilah itu ijazah. Syahadah, ijazah kalau dalam bahasa Indonesianya. Walaupun yang sebenarnya ya syahadat atau syahadatain, biar lebih jelas. Nah, syahadat di dalam tasawuf. Tentu saja ini pembicaraan yang sangat mendasar. Tapi tidak apa-apa, saya kira kita mengulang pembicaraan yang mendasar, walaupun nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat masyhur ya dipahami tentang adanya trilogi ya. Trilogi apa? Trilogi iman, ya iman, Islam, dan ihsan. Nah, sudah pernah juga dijelaskan di tempat ini, tapi waktu itu masih offline ya, bahwa iman itu bekerja pada pikiran atau pemikiran. Makanya ilmu kalam itu bekerja pada pemikiran, logika.
Sedangkan Islam itu bekerja pada tubuh, pada jasad kita. Seperti sholat, puasa, itu semua adalah bekerja pada jasad kita. Sedangkan ihsan ini bekerja pada kesadaran. Ya, bekerja pada kesadaran. Nah, kesadaran itu, ya itulah yang biasanya kita sebut dengan tasawuf. Ihsan inilah yang biasanya kita sebut dengan tasawuf. Nah, ada bagian yang menyatukan antara tiga atau trilogi ini. Ada bagian yang menyatukan. Yang menyatukannya adalah syahadat. Yang menyatukannya adalah syahadat. Maksudnya syahadat ada di iman, syahadat ada di Islam, dan syahadat ada juga di ihsan. Karena syahadat secara eksplisit dan juga implisit ada pada ketiganya. Walaupun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Penyebutannya berbeda-beda. Kalau dalam Islam tentu saja yang dimaksud syahadat, ya, Rasulullah. Kalau dalam iman yaitu antuk minabillah, kan itu mirip-mirip saja dan seterusnya. Ya. Jadi tapi titik sentralnya adalah Allah. Ya, titik sentralnya adalah Allah. Nah kalau ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarah. Allah juga. Jadi titiknya di situ, pertemuannya di situ. Nah, dengan syahadat ini pula, ihsan ini bisa kita pahami. Karena tanpa syahadat, ya kita akan sulit memahami apa itu ihsan. Nah, apa yang kita maksud syahadat di sini? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kita maksud syahadat. Ya, para partisipan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tasawuf, lewat syahadat itulah hakikat manusia bisa dipahami. Ya, lewat syahadat atau syahadatain, itulah hakikat manusia bisa dipahami. Karena ya, manusia hanya bisa dipahami atau manusia hanya bisa memahami dirinya hanya dalam kerangka relasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Islam begitu atau dalam tasawuf juga demikian. Jadi manusia hanya bisa dipahami dalam relasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ada kemungkinan manusia dipahami tanpa relasinya dengan Allah? Mungkin saja, mungkin saja. Tapi itu di luar Islam. Di luar Islam. Jadi di luar Islam barangkali manusia bisa didefinisikan tanpa Allah. Ya, atau bahkan ada definisi yang harus tanpa Allah. Ya, jadi di luar Islam ada. Jadi manusia hanya bisa didefinisikan tanpa atau harus tanpa Allah. Misalnya konsep kalau dalam filsafat ada namanya predik Nietzsche. Nietzsche itu mengharuskan itu. Jadi kapan ada Allah maka manusia tidak bisa didefinisikan atau manusia menjadi tidak merdeka. Jadi harus ada Superman. Ya, Superman itu artinya manusia yang menghilangkan Allah. Atau di dalam istilah di barat namanya humanisme. Humanisme itu definisi manusia tanpa Allah atau tanpa agama. Nah, tapi dalam Islam tidak bisa. Jadi definisi manusia atau pemahaman tentang manusia, bagaimana manusia memahami dirinya itu harus dalam relasinya ya dengan Allah. Nah, mengapa demikian? Ya, karena manusia dan seluruh makhluk ya, dalam tasawuf itu hanyalah citra Allah, imaji Allah, gambaran Allah. Nah, dan citra ya, tidak mungkin hadir tanpa pusat citra itu. Jadi tidak mungkin hadir tanpa pusat citra. Ya, citra itu maksudnya gini, bayangan saya yang para partisipan lihat ini kan bayangan saya aja nih yang ada ini, ada apa namanya pemandangan di belakang saya. Ya, sedangkan aslinya saya ada di sini. Nah ini citra yang ada yang kita lihat ini citra. Mana mungkin citra ada tanpa saya ada. Sedangkan seluruh alam raya ya seperti latar belakang saya itu hanya ada, itu hanyalah citraan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa pusat citra tidak mungkin ada citra. Nah itu alasannya. Nah karena itu, nah ini konteksnya dengan syahadat tadi. Karena itu kesempurnaan manusia hanya bisa dicapai jika dia memahami dirinya. Dan cara utama untuk memahami dirinya adalah dengan mengakui pusat citranya.
mengakui pusat citranya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tidak akan bisa memahami dirinya tanpa mengakui pusat citranya. Jadi sama dengan Ustadz Rohimuddin Hussein ini, tidak bisa memahami gambar saya yang tampak di layar Zoom kalau tidak mengakui saya ada. Tidak mengakui adalah muid itu ada di rumahnya lagi duduk. Gitu. Jadi karena kan yang dilihat hanya gambarannya saja. Nah, selain tetapi ada yang unik di dalam syahadat itu adalah tidak hanya harus mengakui Allah. Jadi tidak cukup syahadat kalau hanya asyhadu an la ilaha. Tetapi juga harus ada asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi harus ada yang kedua itu. Nah, ini di sini ada makna tasawuf. Apa makna tasawufnya? Bahwa selain Allah harus diakui sebagai pusat citra, yang juga perlu diakui adalah manusia-manusia yang telah menggapai kesempurnaan, yaitu para nabi, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan pengakuan bahwa Allah adalah pusat segala. Jadi ada manusia yang pernah mengalami kesempurnaan pengakuan. Jadi manusia itu telah mengakui bahwa Allah itu ya segalanya. Nah, tidak cukup dalam tasawuf hanya mengakui Allahnya, tetapi harus mengakui adanya manusia-manusia yang pernah mencapai derajat tinggi karena pengakuan mereka yang sempurna kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para aulia, para syuhada, para sholihin, para nabi, dan terutama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, disitulah awal makna syahadat, ya, asyhadu an la ilaha, yaitu pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia adalah pusat citra dan manusia hanya citranya. Nah, seperti bayangan di dalam cermin, ini contoh lainnya. Yang mungkin hanya ada jika hanya mungkin ada apabila sosok asli yang lagi ngaca itu ada. Jadi kalau sosok yang ngaca itu nggak ada, berarti citra atau bayangan di cermin itu nggak ada. Nah, karena itulah jika bayangan dalam cermin itu hendak eksis, hendak hadir, hendak bisa dipahami, satu-satunya caranya adalah dia harus mengakui bahwa ada sosok asli yang lagi ngaca. Ada sosok asli yang lagi eksis. Nah, tanpa mengakui sosok asli yang bercermin, maka sama saja bayangan dalam cermin itu tidak mengakui dirinya sendiri. Jadi ketika kita tidak mengakui Allah, itu sama dengan tidak mengakui diri sendiri. Kenapa? Karena kita adalah bayangan. Contoh lain misalnya, kalau kita hanya mengakui cahaya matahari, tapi tidak mengakui mataharinya sebagai pusat cahaya, itu sama saja tidak mengakui cahayanya. Karena cahaya itu hanya akibat dari adanya sang matahari. Nah, adapun makna syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah pengakuan terhadap orang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan. Karena telah mencapai tingkat tinggi pengakuan terhadap sosok yang bercermin, yaitu sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mencapai tingkat kesempurnaan kalau di dalam syahadat ya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari sini jelas ya posisi syahadat. Nah, itu syahadat tadi itu adalah posisinya pada penyatuan antara antara Islam dengan iman. Nah, dari situlah kemudian pemahaman terhadap ihsan bisa hadir. Nah, sekarang kita masuk ke ihsan. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ihsan itu pada dasarnya berarti kesadaran terhadap kehadiran tanpa batas Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa batas ruang dan tanpa batas waktu. Nah, itu makna dasarnya ihsan. Itu kesadaran terhadap kehadiran tanpa batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas
jika tadi kita sudah sudah sampaikan sebelumnya bahwa dengan demikian kita harus asyhadu an la ilaha illallah. Itu udah pasti. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah mengapa harus ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sedangkan untuk mengakui diri sendiri kan cukup sesungguhnya mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat cahaya. Ya. Mungkin Ustadz Prof siapa kemarin itu membahas tentang itu ya, An-Nur ya, pusat cahaya. Di Al-Hidayah juga ya bahas. Nah, terus posisi asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, diketahui secara umum ya di dalam tasawuf, dan ini sering disebut oleh Pak Nasar, yaitu peran guru sangat penting. Peran guru sangat penting. Disebutnya mursyid. Disebut mursyid. Nah, mursyid itu apa? Mursyid adalah role model ya, atau model kesalihan yang menjadi teladan muridnya dalam meniti perjalanan kedekatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut mursyid. Itulah sederhananya mursyid seperti itu. Nah, karena itulah para peniti jalan ini ya, muridnya mursyid, para peniti kita semua lah yang menuju kedekatan kepada Allah itu sering disebut murid. Pak Nasar sering mengerti menjelaskan ini murid. Murid itu berasal dari kata arada yurid. Orang yang punya tekad kuat, keinginan kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga nama lain murid itu disebut salik. Salik. Salik itu adalah penempuh jalan. Menempuh jalan. Nah, jalan apa yang ditempuh? Kalau kita sedang menempuh jalan kan jalannya udah ada kan? Jalannya sudah ada. Nah, kita tidak bisa disebut menempuh jalan kalau jalannya nggak ada. Jadi sudah ada jalan. Nah, jalan itu sudah ada berarti sudah ada yang pernah lewat. Sudah ada yang pernah lewat sana. Nah, ya jalan apa? Ya berarti sudah ada yang pernah. Nah, siapa yang pernah lewat? Ya, itulah para mursyid kita. Mursyid kita bisa syuhada, bisa para aulia, bisa para sholihin, bisa para anbiya, dan terutama tentu saja Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita sebagai penempuh jalan itu hanya melalui kembali jalan yang sudah mereka tempuh. Ya itu jalan yang dilalui para mursyid dalam upaya mereka untuk mendekati atau menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kadang disebut murid, kadang disebut salik. Nah, murid itu ya lebih berarti pada keteguhan hati, menginginkan ya karena dalam perjalanan itu pasti banyak gangguan ya. Dalam perjalanan banyak arah melintang, maka yang benar-benar ingin itulah disebut murid. Kalau setengah mau saja itu belum murid. Mungkin murad. Murad itu yang diinginkan, bukan yang menginginkan. Nah, di dalam syahadat, mursyid yang dimaksud Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sebagaimana di dalam sebagai muslim, sebagai orang Islam, tidak cukup hanya beriman kepada Allah, tetapi juga harus beriman kepada Rasulullah. Jadi dalam sebagai Islam kan begitu, tidak cukup beriman kepada Allah, tetapi juga harus beriman kepada Rasulullah. Maka dalam tasawuf juga demikian. Tasawuf ini hanya memfotokopi. Jadi dalam tasawuf tidak cukup hanya beriman pada Allah atau percaya pada Allah, juga harus percaya pada orang-orang yang pernah meniti jalan kedekatan kepada Allah, yang menjadikan mereka guru. Jangan sok-sok jago, sok-sok jago jalan sendiri. Jangan sok-sok jago jalan sendiri. Jadi harus, jadi sebenarnya tasawuf itu hanya mengkopi dari syahadat itu. Ya tidak bikin baru. Jangan bilang tasawuf ini sesuatu yang baru, bikinan-bikinan. Tidak, itu mengkopi. Ya mungkin pemahaman kita tentang syahadat agak berbeda dalam tasawuf, tapi tasawuf sesungguhnya tidak membuat sesuatu yang benar-benar baru. Dia hanya mengkopi paste. Buktinya di dalam pemahaman syahadat ini kan seperti itu. Tidak cukup hanya beriman pada Allah, tetapi juga harus mengikuti ajaran orang. Jadi tidak bisa misalnya orang itu tiba-tiba ikut Al-Quran dan hadis saja. Ya nggak bisa. Itu harus ada ulama yang kita ikut dalam perjalanan ke sana. Nggak bisa potong kompas kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa. Emang siapa kita? Yang kita siapa kita yang tiba-tiba mau menjalani hal-hal seperti itu.
Para partisipan yang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bahasannya selanjutnya. Nah, di dalam tasawuf asyhadu alla ilaha illallah itu bisa dinamai dengan perjalanan dari banyak menuju satu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu perjalanan dari banyak menuju satu. Kan disebut la ilaha. Tidak ada Tuhan, berarti sesungguhnya banyak Tuhan kan? Jadi banyak illallah menuju satu. Jadi perjalanan dari banyak menuju satu. Makanya asyhadu alla ilaha illallah itu disebut kalimat tauhid. Tauhid itu dalam bahasa Arab dari wahada yuwahhidu tauhid. Wahadat artinya menyatukan, dari banyak disatukan. Makanya disebut kalimat tauhid. Mengapa? Karena itu adalah sesungguhnya perjalanan dari banyak menuju satu. Nah, apa yang dimaksud perjalanan dari banyak menuju satu? Ya, begini ya para partisipan yang dimuliakan Allah. Penciptaan ini, Allah menciptakan alam raya, itu sesungguhnya adalah perjalanan atau proses dari satu menjadi banyak. Kan Allah cuma satu. Kemudian menciptakan banyak. Seperti Ustadz Rohibuddin Husain ini kan lagi bikin tesis. Dari awalnya satu halaman menjadi banyak halaman. Kayak gitu contohnya. Jadi kalau orang mencipta sesuatu, itu sama dengan perjalanan dari satu menjadi banyak. Seorang pematung misalnya, pelukis, ya, awalnya lukisannya tidak ada, terus jadi ada, terus banyak seperti itu. Jadi penciptaan adalah proses atau perjalanan dari satu menjadi banyak. Nah, ketika orang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, maka manusia melakukan perjalanan dari banyak menuju satu. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan menebas, menghilangkan, kalau di sini disebut menafikan, ya menafikan segala Tuhan-Tuhan yang lain. Dan Tuhan itu pasti makhluk, yang lain itu pasti makhluk. Karena kan yang ada di alam ini kan cuma dua, kalau bukan Khalik ya makhluk. Jadi kalau selain Allah pasti makhluk. Jadi perjalanan menebas segala Tuhan-Tuhan lain, ya, termasuk dirinya sendiri, ya, penuhanan terhadap diri sendiri, hingga satu saat nanti yang ada hanyalah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, syirik kan di situ sebenarnya. Syirik itu dipahami sebagai penyekutuan Allah dengan selain Dia. Nah, selain Dia kan cuma makhluk saja, tidak ada Allah lain. Jadi ketika kita menyatukan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya penyatuannya dengan makhluk, bukan penyatuan dengan Tuhan lain. Kita saja yang menganggapnya Tuhan. Kita menuhankan makhluk. Nah, tetapi sebagai catatan penting di sini adalah bahwa penafian selain Allah bukan menghilangkan, bukan dengan bom bunuh diri, semua dibom, ada cuma Allah. Tidak. Jadi penafian selain Allah bukan menghilangkannya, tetapi berhenti menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi bukan, saya kira teologi teroris itu misalnya dengan hanya Allah yang ada, yang lain harus dihancurkan. Dia tidak seperti itu. Dia harus menghancurkan alam raya kalau itu yang dia lakukan. Tetapi bukan menghancurkannya, tetapi berhenti mengakuinya sebagai Tuhan. Berhenti mengakuinya sebagai penentu hidup mati kita. Berhenti mengakuinya sebagai penentu jalan hidup kita. Itu sesungguhnya yang dianggap apa yang dimaksud dengan menafikan, an-nafyu terhadap seluruh al-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dulu ada perdebatan Cak Nur itu. Asyhadu, menolak Tuhan dengan T kecil, dengan terus meneguhkan Tuhan dengan T besar. Tuhan dengan T kecil itu kenapa? Maksudnya sebenarnya bukan Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan, makanya dikasih T kecil. Kenapa? Karena kan yang ada cuma Tuhan dan makhluk. Ketika kita menganggap Tuhan selain Allah, maka semuanya bukan Tuhan. Dia makhluk juga. Para partisipan dengan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan oleh Allah adalah proses yang tak terbatas. Jadi, juga ilmu pengetahuan kan sekarang membuktikan bahwa penciptaan itu nggak pernah berhenti. Alamnya terus mengembang. Apa namanya? Kalau nggak salah, expanding of universe. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya gitu. Jadi penciptaan Allah adalah proses yang tak terbatas dan terus menerus. Kenapa terus menerus? Karena merupakan pancaran dari asma dan sifat. Jadi pancaran dari nama dan sifat Allah yang memang tidak pernah
tidak aktif, tidak pernah tidur. Kalau dalam ayat kursi disebut tidak pernah tidur. Nah, karena tidak pernah tidur, maka dia terus berkreasi. Karena itu penciptaan itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Maksudnya penciptaan tidak pernah berhenti adalah proses dari satu menjadi banyak itu tidak pernah berhenti. Jadi proses dari satu menjadi banyak. Kalau istilahnya Pak Nasar, from unity to diversity, istilahnya sering Pak Nasar di bukunya juga Pak Nasar juga mengatakan begitu. Dari satu menjadi banyak itu tidak pernah berhenti. Nah, karena proses penciptaan atau manifestasi Allah itu tidak pernah berhenti, maka ciptaan pun tidak pernah berhenti hadir, tidak pernah berhenti. Sehingga lahirlah keragaman, lahirlah ketidakterbatasan dan seterusnya. Karena ciptaan tidak terhingga, kemudian karena daya kreasi Allah juga tidak terhingga, tidak pernah berhenti memancar. Karena itulah ya, proses asyhadu alla ilaha illallah jangan juga pernah berhenti. Jadi jangan kita pernah berhenti. Kemarin saya sudah syahadat waktu nikah. Nanti tunggu nikah lagi baru syahadat lagi. Astagfirullahaladzim, Hussein ketawa ini. Jadi ya makanya orang sholat dan syahadat lagi. Dalam sholat aja berapa syahadat kan? Dan seterusnya. Kenapa? Karena proses penciptaan tidak pernah berhenti. Proses dari satu menjadi banyak tidak pernah berhenti. Maka proses untuk menafikan segala Tuhan-Tuhan itu ya, dan berakhir pada hanya Allah Subhanahu Wa Taala itu jangan juga pernah berhenti. Kenapa? Ya karena kita akan terus terganggu oleh kehadiran Tuhan. Nah, proses asyhadu alla ilaha illallah terjadi pada kesadaran ketergantungan hanya pada Allah dan juga kesadaran kehadiran tak terbatas Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat ya para partisipan di Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut ke tema selanjutnya. Bahwa ketakterhinggaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu diringkas oleh para sufi ya dengan sebuah frase. Frasenya adalah rahmat dan murka. Jadi kalau mau disimpulkan segala yang banyak ini itu cuma dua, rahmat dan murka. Tetapi rahmat dan murka ini adalah cara pandang manusiawi terhadap itu. Sebenarnya kalau dari pandang Allah ya kita nggak tahu. Pasti dari Allah kan cuma satu. Cuma daya pandang kita itu hanya melihat hanya murka dan rahmat. Tetapi rahmat dan murka Allah itu tidak digambarkan sesuatu yang demarkasi yang tegas. Misalnya kalau dulu saya pernah diajar masalah jahiliyah dan muslim itu ada garisnya. Pokoknya kalau kamu tidak begini maka kamu jahiliyah. Kalau kamu begini kamu Islam. Kalau kamu pilih calon presiden kamu kafir. Kalau kamu pilih capres ini kamu Islam. Enggak seperti itu, tidak sedetil persoalan, tidak serigid itu lah. Mengapa tidak se-strike itu ya? Tidak begitu ya, karena sungguhnya apa yang dimaksud manusia dengan murka, dengan rahmat itu tidak ada demarkasi yang terlalu tegas. Karena keduanya saling bercampur sungguhnya. Ya, hanya pandangan keterbatasan makhluk kita itu yang melihatnya seperti itu. Tapi sungguhnya bercampur. Prof. Nasar sering menyebut itu seperti yin dan yang antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam kelaki-lakian kan ada keperempuanan, gitu kan? Di dalam keperempuanan ada kelaki-lakian, seperti itu. Jadi tidak misalnya oh ini laki-laki, ini perempuan, ini murka, ini rahmat. Bahkan di dalam rahmat ada murka, di dalam murka ada rahmat kan? Ya. Jangan sangka misalnya Ustadz Zul Ardia ini mendapatkan istri lebih dari satu itu rahmat semata-mata, itu bisa bagian dari murka juga. jadi tidak sesederhana itu. Tapi bahwa itu ada, iya. Itulah yang dipahami oleh kacamata terbatas kita sebagai manusia. Tidak ada garis tegas ya antara rahmat dan murka. Karena itu hanyalah penggambaran sederhana dari kenyataan sesungguhnya yang hanya satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya yang ada. Hanya pandangan kita sebagai manusia yang terbatas. Sedangkan selain Allah kan tidak ada sungguh. Tidak ada selain Allah. Yang ada hanya Allah. Cuma pandangan kita yang terbatas membuat seperti itu. Nah, frase atau ungkapan rahmat dan murka Allah itu
adalah sungguhnya frase untuk meringkas kenyataan yang rumit, yang banyak, yang beragam, yang tidak pernah berhenti, berkembang, dan seterusnya. Tetapi frase seperti ini membantu kita untuk meringkas pemahaman bahwa proses penciptaan adalah proses dari satu menjadi banyak, juga proses dari rahmat menuju murka. Ya. Jadi pada sisi Allah itu hanya rahmat, tapi ketika dia menjadi banyak, menjadi murka. Tapi sekali lagi, kata murka ini jangan terlalu dipandang sebagai negatif. Karena kan tadi disebut tidak bercampur begitu saja. Kenapa penciptaan disebut murka? Ya karena di sana ada keragaman, ada perbedaan yang kemudian melahirkan pertentangan, ya, kemudian ada chaos di sana dan ada kebisingan, berisik. Kenapa? Kan beragam. Sedangkan rahmat pusatnya ini disebut hanya ada tauhid, ya, satu, yang ada cuma kesatuan, yang ada cuma kerukunan, ada kedamaian, bahkan ada cuma keheningan. Jadi di pusat rahmat ini ada hanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala keheningannya, sedangkan di makhluk di ujungnya ini hanya ada kebisingan. Karena kenapa? Karena beragam, banyak, dan seterusnya. Nah, dengan gambaran seperti di atas, seperti tadi, itu maka dapat dipahami pula bahwa domain murka dan kebisingan ada hanya pada makhluk, sedangkan domain Allah hanya ada rahmat. Jadi ketika kita ingin merahmat, maka mendekatlah. Dan memang demikianlah adanya. Allah kan ada tuh ungkapan rahmatnya mendahului murkanya, kan? Rahmatnya mendahului murkanya. Kalau dalam pemahaman tadi kita jelaskan berarti memang kan awalnya cuma ada rahmat, ya, yang ada cuma Allah. Kemudian mendahului penciptaan makhluk. Pada makhluklah segala kebisingan itu ada. Kalau tadi di awal disebut ini adalah pusat citra, sedangkan yang di ujung citra itu adalah hanya ada makhluk. Jadi itu disebut rahmatnya mendahului murkanya. Karena memang demikian adanya. Ya, bukankah Allah dalam kurung rahmat itu lebih dahulu daripada makhluk? Murka. Bukankah satu tauhid itu atau keheningan itu lebih dahulu daripada banyak? Makanya disebut rahmat mendahului murka. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa karena itu ya perjalanan manusia adalah petualangan dari ciptaan, dari kemurkaan, dari kebisingan menuju tauhid, menuju rahmah, dan menuju keheningan. Itu yang dipakai. Itulah yang digambarkan dengan secara ringkas dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di setiap upaya kita atau upaya hambanya untuk mendekat kepadanya. Merahmati. Baik upaya itu kecil, apalagi besar. Kan disebut di dalam salah satu ungkapan dalam sufi yang sangat yang sangat terkenal, ya. Mendekati saya sejengkal, saya mendekatinya semana. Jadi Allah mendekati saya dengan berjalan, saya mendekatinya dengan berlari. Terus yang terakhir adalah segala sesuatu hadir karena rahmat Allah. Jadi pusatnya adalah rahmat Allah, kemudian melahirkan segala ciptaan ini, dan semuanya akan kembali kepada rahmat Allah suatu saat. Ya, gambaran sederhananya ya tadi syahadat dalam tasawuf, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Kiai Rofiuddin. Mungkin ada yang bisa didiskusikan atau dibicarakan. Silakan. Baik, terima kasih